kesempatan kali ini kita akan membahas film Evil Dead Rise 2, yaitu tayang di tahun 2023, teman-teman. Nah, kenapa juga kita mau bahas ini? Karena menurut kami itu film yang paling the best lah di tahun itu. Iya. Pada waktu itu. Sama kita juga mau produce film horor. Ya. Amin. Amin, insyaallah ya, insyaallah. Doakan saya, teman-teman. Nah, makanya itu kita kenapa lagi belajar tentang apa? Bagaimana sih produksi film horor? Bagaimana sih film horor yang paling bagus lah gitu standarnya. Jadi kita sambil review, sambil belajar supaya bisa menciptakan kualitas film horor yang kurang lebih mirip-mirip Pak Indah ya. Ya, betul. Dan memang sih banyak sekali shoot yang keren sekali dan banyak fakta-fakta unik di dalamnya gitu. Ada beberapa yang kita temukan gitu. Oke. Jadi bagaimana? Dari mana? Dari filmnya dulu. Iya, filmnya sinopsisnya dulu ceritakan. Yang saya mau ceritakan atau? Anda lah. Ya, masa saya terus. Oke. Soalnya ini filmnya simple sekali. Kita sama-sama sudah nonton ya. Mungkin teman-teman juga yang nonton film ini sebelumnya dulu alert. Ini spoiler. Kalau mau belum nonton filmnya, jangan nonton ini dulu. Kalau sudah nonton filmnya terus mau penjelasannya lebih dalam, itu baru cocok untuk nonton video ini. Gitu. Betul. Ceritanya sederhana. Kita sama-sama sudah nonton ya tentang orang yang menemukan sebuah kitab di bawah apartemennya, di mana kitab ini adalah sebuah kitab dari sekte yang dulunya memanggil iblis. Kemudian dibawa ke apartemennya, di kamar apartemennya itu kemudian terjadi hal-hal yang tidak sengaja, akhirnya pemanggilan rohnya itu terjadi kembali di masa itu. Uniknya karena set film ini sederhana, cuma di dalam apartemen. Itu, tapi set sederhana itu yang buat filmnya jadi sangat creepy dan gore. Kenapa? Karena di ruangan kecil itu ya mereka harus bertarung dengan sosok hantunya, di mana hantunya ini juga bukan sesuatu yang metafisika, sesuatu yang physically. Jadi dia masuk ke badan ibunya dan ibunya yang menjadi teror gitu, meneror semua anak-anaknya termasuk tantenya gitu, adik dari si ibu ini. Itu mungkin gambaran dari ceritanya di awal, gimana ceritanya itu berjalan gitu. Nah, menurutmu Han, bagian menarik dari film ini atau beberapa part yang kamu paling suka di Evil Dead Rise ini tuh di bagian mananya? Kalau saya sih yang paling yang bikin saya tertarik di film ini itu karena tantangannya gitu. Karena ini film horor yang biasanya banyak yang hantu-hantu yang ecek-ecek lah gitu. Yang biasanya kan ada ustadz yang langsung itu yang sebenarnya hantunya metafisik, soalnya dia unlimited gitu, bisa muncul di mana saja, bisa bunuh siapa saja harusnya ya. Iya. Saya rasa ini bukan hantu biasa, ini di atasnya iblis gitu. Karena memang sekuat itu dia. Yang metode pemanggilannya juga kan tidak ngasal gitu. Ada runutannya yang ajaibnya terjadi secara tidak sengaja. Betul. Pemanggilan iblisnya. Dan kita yang penonton tahu pasti ini orang tidak ada yang punya ilmu putih gitu. Betul. Tidak ada. Dan ya memang orang biasa yang kena serang iblis. Betul, gitu. Itu. Dan itu yang bikin saya tertarik karena tantangannya. Betul. Dan yang kita kira ini sudah aman ini kayaknya nih, sudah dibunuh nih, ternyata tidak. Masih ada tantangan lagi karena ternyata itu jinnya lebih pintar gitu. Dia pakai logika untuk menyerang seseorang. Betul. Jadi ada kondisi bagi yang belum biasa nonton ya, ada kondisi di mana kayak ibunya tuh kayak udah normal kembali. Anak-anaknya coba untuk tidurkan di kasur, ternyata dia masih kesurupan. Itu saya rasa bagian menariknya film ini, tarik ulurnya itu sangat bagus. Terus ada di mana kondisi ibunya juga sudah di luar apartemen, terus dia masuk kembali. Itu yang membuat filmnya sangat horor. Ditambah lagi saya bilang ruangan sesempit itu dengan hantu yang bisa kita bilang caranya membunuh sangat gore, pakai pecah beling, pakai parutan, gitu. Masukkan yang kesurupan juga, yang masukkan kepala ke dalam panci dan lain sebagainya, itu adegan-adegan yang menurutku yang sangat gore, yang membuat ketegangan pada film ini tuh sangat tinggi sekali intensitasnya. Iya sih, ya di film ini juga sebenarnya
kita bikin sesak nafas gitu. Iya. Kita dibikin sesak nafas karena Tidak dikasih waktu istirahat. tidak ada untuk yang ambil dikasih nafas. waktu nafas gitu. Iya, iya. Ya kacau lah, kacau lah. Kalau dipikir ya dari awalnya ini kan alurnya pelan, terus tiba-tiba ada yang kesurupan itu yang di danau, lalu masuk ke ini kan sambungan dari seri satunya ya, Evil Dead gitu. Kemudian masuk ke apartemen, anaknya menemukan. Nah, semenjak hantunya masuk ke ibunya itu tidak ada sama sekali. Ada mungkin treatment di mana jantung kita udah mulai tenang atau perasaan kita sudah tenang, tapi itu pun ketenangannya bukan yang benar-benar lega gitu. Beda kalau film Indonesia yang kita pakai timelinenya misalnya beberapa hari. Ini karena timelinenya itu bisa dikatakan real time ya. Dia benar-benar runut timelinenya dalam satu waktu itu. Ini timelinenya itu real time gitu. Sementara kalau film-film horor Indonesia atau horor yang lain karena ada perpindahan hari, itu yang membuat orang bisa jauh lebih tenang. Nah, ini sebenarnya menjadi catatan kita juga nih dalam membuat film gitu. Gimana membuat ketegangan yang bisa intensitasnya tinggi dengan menggunakan real time. Kalau sudah nonton Pengepungan di Bukit Duri, nah itu ini film baru ya tahun 2005 Joko Anwar. Pada saat nonton Pengepungan di Bukit Duri, saya sedikit teringat sama Evil Dead Rise ini sebenarnya. Karena real time, terkurung dalam satu ruangan, di depan ada pembunuh, bedanya ada hantu dan satu psikopat, itu aja bedanya. Oh, berarti formatnya hampir sama ya? Iya, gitu. tapi ketegangan yang dibangun dari sebuah film real time ini itu sangat-sangat intens di situ. Kelebihan dari film real time itu di situ. Jadi nggak ada, pagi tenang, nggak ada. Pokoknya tegang terus. Kalau pun hantunya lagi ada di situ ya kita tetap deg-degan karena belum keluar dari situasi yang menyeramkan itu. Ya saya belum nonton Pengepungan di Bukit Duri sih sebenarnya. Jadi nonton. saya tidak bisa bayangkan bagaimana ya, tapi Hampir sama ya formatnya. kalau dari filmnya jauh, tapi format cerita timeline-nya itu mirip-mirip lah bisa dibilang. Ketegangannya tuh hampir mirip. Tapi menurutnya Kak Taufik, selain itu apa sih lagi yang menarik dari film itu? Kalau mau dibilang poin menarik dari film ini sebenarnya banyak sekali ya. Tadi dari hantunya fisik ya. Saya suka sekali nonton film horor yang hantunya itu physically. Kalau hantunya itu metafisik yang tidak bisa tersentuh itu kayak sebenarnya itu orang bisa mati kapan saja gitu. Kan hantunya kan bisa muncul di mana aja. Jadi akan jadi pertanyaan sekali kenapa dia mesti membunuhnya di sini. Tapi kalau hantunya fisik kan ada upaya hantunya untuk ngebunuh dia gitu. Tapi karena dia fisik kita bisa sentuh, bisa ditahan dan lain sebagainya itu. Kemudian gambar-gambar di kitabnya itu keren-keren gitu. Itu mungkin hanya saya tidak terlalu perhatikan itu ya. Mungkin hanya sebagai properti, tapi gambarnya itu sangat creepy, menyeramkan sekali. Sangat bisa membangun visualisasi kita terhadap hantunya itu seperti apa, jin atau iblis yang ada dalam makhluk itu seperti apa. Dan yang menjadi menarik itu kenapa hantu ini bukan hantu biasa, karena ada metode pemanggilan gitu. Beda ya kalau kita nonton film yang masuk pabrik tiba-tiba ada hantunya dalam dari dulu gara-gara ya itu kan ya kan hantunya selalu ada di situ. Iya. Sementara ini ada metode untuk manggil jinnya, sehingga jin yang datang ya bukan jin di level-level biasa, emang di paling tertinggi kayak sekte lah yang panggil gitu. Nah itu yang ngebuat jujur Kak Taufik, yang saya sayangkan ya di film-film horor Indonesia, kenapa sih harus ada adegan seks dulu baru muncul horornya gitu? Ya apa? Alhamdulillah. Saya tidak bisa sebutkan lah karena kan maksudnya kita kan mau produksi film kan, kita tidak tahu. Tapi kayaknya sih tidak, itu bukan jadi faktor utama sih menurutku juga ya. Yang membuat filmnya naik ya. Macam-macam sih sebenarnya. Tapi cacatnya di situ. Karena menjual adegan yang seperti itu, ya menariknya cuma di situ saja gitu. Mungkin ada saya nggak tahu ya. Tapi saya bukan tipe penonton yang nonton horor karena itunya, tapi mungkin ada sih penonton yang nonton filmnya tuh karena ada part itunya gitu. Jadi kita balik ke Evil Dead Rise sebelum panjang ke film horor Indonesia gitu. Ini adalah sebenarnya podcast film yang sebenarnya sambil belajar juga. Kita juga membuat video ini supaya orang yang merasa pemikirannya sama atau punya ide tentang pembuatan film horor atau apapun yang merasa tidak sepakat dengan pendapat kita tuh bisa tulis di kolom komentar sebenarnya. Jadi kita bisa diskusi. Betul. Nah, Evil Dead Rise ini juga Kak, relate untuk semua orang. Karena maksudnya ini mengangkat
tentang jin, kita disebut saya jin ya. Jin yang dari satu sekte, ya semua orang relate gitu. Karena hampir semua orang percaya kalau memang adanya yang seperti itu dulu. Sekte Dulu. itu. Ya. Nah, hebatnya ini mind blowingnya ya. Sutradara mengangkat bukan sutradara, penulis ya. Lebih ke penulis ya. Penulis mengangkat suatu sekte yang tidak disebutkan, tapi jinnya overpower gitu. Dan caranya mengemas, caranya menyajikan gitu. Dengan ruangan yang ditutupi sama beton. Iya, itu juga ditutupi sama beton, dan ya kita berpikir ini sudah lama sekali. Karena jujur kalau ada jin yang seperti itu di era sekarang ya nggak relate lah. Betul. Saya tidak masuk akal gitu. Nah, satu poin itu dalam filmnya itu sebenarnya dia ingin membuat bagaimana sih logika filmnya. Kalau mau dipikir, kenapa baru muncul sekarang? Makanya ada trigger gempa sebelumnya di awal. Kemudian ada sektenya tuh jadi kelihatan gitu. Jadi ada triggernya dulu. Kenapa dan baru kenapa terjadi sekarang. Nah itu setelahnya membangun logika filmnya di situ sih. Yang sempat dijelaskan juga tadi ritualnya seperti apa kata. Ya benar. Kita udah saking kuatnya ceritanya, kita udah lupain sekte apa atau dari mana. Kita udah tidak peduli itu datang dari mana atau sekte apa dan lain sebagainya. Kita lebih peduli pada situasi filmnya. Itu saking kuatnya dia ngebangun emosional pada film. Itu sih juga yang menurutku hebatnya si penulis dan sutradaranya ini. Nah, kadang juga kita nonton film itu kita tidak tahu jinnya ini dari mana sih. Ini jin kenapa bisa datang ini? Ini biasanya ya film horor jinnya dijelaskan kalau dia itu datang dari sini. Kayak misal Kodrat, ternyata salah satu temannya lah bisa. Sahabatnya ternyata yang menjadi orang yang panggil itu Aswala. Nah, kalau di sini kita dijelaskan memang dari awal kalau jinnya datang itu dari sini. Dari kalau enggak salah darahnya. Dari kitabnya kemudian ada pengorbanan darah. Ada pengorbanan darah di kitabnya yang sebenarnya pengorbanan itu tidak sengaja kan? Tidak sengaja. Dia ke ini Pak. Keiris, teriris. Agak-agak ini juga ya keiris sama buku di situ. Agak miss juga. Tapi menurut saya bukunya memang tajam. Ada syarat bukunya mungkin. Oke. Nah, itu dia tadi yang saya bilang, kalau kita sampai lupa, kita udah enggak mau cari tahu lagi dari mana itu sekte apa yang dia sembah. Tapi bukunya, kenapa saya bilang cukup seram visualnya, itu udah cukup meyakinkan kita datang dari mana dan seperti apa wujud jin-jinnya. Itu dan satu poin lagi nih yang menarik dari film ini, yaitu dia mau membangun suasana horor dalam keluarga. Gitu. Jadi ini soal ibu, anak, kemudian tantenya yang berada dalam satu ruangan dan salah satunya kesurupan. Bagusnya film ini yang kesurupan itu adalah ibunya, sehingga anak-anaknya ini juga jadi bingung untuk ngambil keputusan apakah dia harus ngebunuh atau tidak. Ini ibunya gitu. Jadi ada ikatan batin yang kuat gitu. Ada harapan pada karakter lain untuk menyelamatkan ibunya. Seperti yang dibilang tadi, tidak ada sama sekali penganut ilmu putih di situ. Benar-benar membenarkan diikat, ya berharap kembali. Itu. Sementara kita tahu, semua penonton tahu bahwa pemanggilan jin itu tidak simpel gitu. Yang memang butuh pengorbanan dana, ada musik yang diputar terbalik kalau nggak salah, sehingga baru ruhnya itu datang gitu. Ini dia yang menurutku menjadi peran psikologi bisa dibilang dalam film. Kalau kita jadi penonton, kenapa tidak dibunuh saja pada saat diikat, ya itu ibunya. Gitu. Jadi ada dilematis yang terjadi dalam film. Even kita juga sebagai penonton pun dikasih bingung, dibikin bingung juga sama ini sutradara. Gimana solusinya? Sampai berjam-jam ya saya bingung. Saya udah nonton filmnya kayak udah lebih tengahnya gitu, udah mau selesai, masih bingung caranya selesaikannya ini gimana. Nah, mungkin juga tuh saking
si penulis ini atau sutradara menguatkan ceritanya, menguatkan apa namanya? Problemnya, masalahnya. Konfliknya. Nah, konklusinya yang dibikin agak aneh juga ya. Iya, endingnya akhirnya diselesaikan dengan cara yang cukup ekstrim. Iya. Ekstrim dalam artian ya ada akhirnya alat ya pencitraan daging yang alat penghancur daging kalau misalnya. Ya, apa daging atau sampah saya lupa yang dimunculkan di situ. Itu ya karena udah bingung sutradara gimana sih karakter hantunya makin waktu makin pagi dia makin kuat masalahnya gitu. Masuk lagi jin baru, dia bunuh seseorang lagi, masuk lagi badan, jadi itu selalu sesuai dengan bukunya tuh. Itu tuh bukunya juga jadi selalu ke notice karena setiap perubahan wujud dari hantunya itu di halaman berikut bukunya ada lagi. Halaman berikut bukunya ada lagi. Jadi itu jadi acuan juga makhluknya nih wujudnya kayak gimana. Awalnya saya pikir ya, atau bagusnya mungkin saat saya berpikir cara menyelesaikannya harusnya ada di misalnya di bukunya, entah ada ritual yang dia lakukan untuk mengeluarkan makhluknya, tapi itu mungkin akan jadi sangat panjang gitu dan untuk orang yang tidak tahu apa-apa mungkin agak berat. Ya pun ekspektasi saya, saya kira di akhir film ada pastor yang datang untuk menyelamatkan. Agak-agak sih kalau pastor dari mana gitu. Tapi kalau saya kalau dipikir ya sebenarnya si anaknya ini kan tidak sengaja memanggil melalui buku. Harusnya entah di halaman page berapakah bukunya gitu ada cara untuk melepaskannya. Ada solusi dia. Karena dia aja bisa manggil jin secara tidak sengaja. Harusnya kalau dia melakukannya secara sengaja harusnya bisa untuk melepaskan lah makhluknya. Mungkin seperti itu, tapi jadinya mungkin agak klise. Itu kayak biasa aja. Dan kayaknya di akhirnya saya nggak tahu ya apakah bukunya itu di shoot masih dalam kondisi seperti apa atau di mana lokasi bukunya juga tidak seingat saya kayaknya nggak digambarkan ya, hanya hantunya keluar terus ada masuk ke tubuh orang lagi gitu yang lagi market dekat situ gitu. Wow. Ya mungkin itulah ya yang kita bahas di filmnya. Ya beberapa hal-hal unik sebenarnya yang jadi concern kita ya ceritanya ceritanya yang unik, menarik dan kita mau stay nonton sampai akhir, selesai pun keluar pun saya jujur keluar dari bioskop masih merasa saya nontonnya di bioskop saat itu masih merasa masih terngiang-ngiang di kepala. Itu film yang bagus menurutku, itu film yang saat kita keluar dari bioskop kita belum kembali ke dunia gitu. Masih di dalam filmnya gitu. Bahkan banyak orang yang takut naik lift ya. Iya, ngeri juga ya di liftnya ya. Oh ya soal lift ini ada fakta unik dari film ini, katanya untuk membuat adegan yang darah keluar banyak itu dia tuh membutuhkan 6.500 liter darah sintetik. Jadi dia buat darah sintetik itu dari campuran entah pewarna makanan, sirup mungkin atau dan sebagainya. Ini kerjasama juga katanya sama tempat makan tertentu untuk buat ini. Terus itu benar-benar ditumpahkan di liftnya dan luar biasanya ini tuh adegannya tuh berhasil dalam satu kali take. Gila. Gitu, gokil. Jadi pada saat tidak ada adegan penumpahan kedua. Gitu. Jadi tumpahkan 6.000 liter darahnya terus saya kira CG sih dulunya itu. Tapi kalau mau dipikir karakternya sampai terbawa arus dan lain sebagainya kayaknya aku pikirnya CG atau gimana ya. Ternyata emang properti gokil sih. Gokil sih. 6.500 liter ya. Tapi menurutku ya ini budget filmnya ya bisa dibilang tinggi bisa enggak ya. Untuk satu lokasi itu kan akhirnya tidak butuh dana yang banyak kan ininya, meskipun ada satu part itu yang cukup makan dana, tapi overall ini menurutku perfect ya. Sejauh ini mungkin film horor, salah satu film horor perfect yang pernah aku nonton. Ditinjau dari produksinya ya, lokasinya sih sederhana, hantunya, alur ceritanya, plotnya itu kayaknya nggak ada yang bolong gitu sampai di akhir. Ya akhirnya aja mungkin yang agak klise tadi kita bilang. Saya juga sepakat sih, mungkin dalam satu tempat itu, satu lokasi itu pasti budget yang tidak banyak ya. Makanya dia kenapa totalitas untuk efek detail-detailnya. Detail efek darah itu. Wow, keren ya. Oke, itu tadi kita sudah mendiskusikan sebuah film, mendiskusikan dari segi ceritanya teman-teman. Nah, bagaimana nih visualnya? Wah, kalau visualnya sih saya nggak ada koreksi sih. Ada
part yang paling diingat tuh yang dimana dia nelan beling terus Oh, iya, lewat itu tenggorokan gitu. Itu detailing yang menurutku ya mungkin beberapa sutradara nggak akan melakukan itu. Cukup Ekstrim ya, ya, ekstrim. telan beling itu udah creepy, tapi dia memasukkan nuansa di mana sebuah beling itu masuk ke tenggorokan itu kayak Karena ketarik. iya gitu. ketarik. Itu wah memorize Tapi banget ya. saya jujur masih bingung sih bagaimana cara bikinnya itu ya, karena saya juga belum nonton behind the scene-nya. Mungkin bisa CG atau mungkin ada kulit sintetik gitu Iya, diletakkan, bisa jadi ya. didorong dari belakang. Kayak dia bikin kulit baru gitu, Iya. terus ditarik-tarik. Ditarik dari ini, Bisa jadi ya. dia itu diisi. Mungkin bisa juga sih. Tapi ya keren sih sampai sedetail itu. Sedetail itu. Shoot-shootnya saya rasa nggak ada yang jelek. Shoot yang paling oke juga di mana dia ngintip di pintu, Oh iya. lubang pintu itu terus langsung kayak fish eye. Iya. Terus semua kejadian di luar ruangan itu hanya dari satu angle itu, nggak ada kamera di luar. Iya. Benar-benar Statis. point of view si anaknya doang. Terus pembantaian terjadi di luar gitu, nggak ada kamera di luar yang menunjukkan gimana caranya terbantai, tangannya terlempar darah dan sebagainya. Dan yang bikin kita penasaran juga karena banyak teriakan tapi tidak ada orang Ya, gitu. nggak ada orang. Dan apa ya yang bikin kita kaget tiba-tiba ibunya datang. Open up now. Wih, itu kan keren. Keren banget. Dan minim budget lagi nih, jadi ke budget lagi. Kita nggak perlu di luar detailing ininya, adegan-adegan pemotongan dan lain sebagainya, tapi kita udah tangkap apa sih yang terjadi di luar dari satu lubang. Ini cuma apa penyampaian sedikit saja. Udah berapa menit, Sar? Iya, 10 menit. 23. Wih, dari rasa, Pak. Dari rasa awalnya cuma 10 menit. Nah, ini saya belum kita bahas sutradaranya, Pak. Sutradaranya, aduh. Sutradaranya. Soalnya saya bukan orang yang detailing banget ya, sutradaranya siapa, produk PH-nya siapa. Mungkin nanti saya kedepannya mungkin saya coba belajar itu ya. Siapa sutradaranya, PH-nya dan lain sebagainya. Iya sih. Tapi kalau dari Rehan gimana? Ya, apa ya? Ya saya nggak bisa berkata-kata lagi lah tentang sutradaranya. Ya, jujur ini dan setahu saya sutradaranya ini Konin kan siapa sih namanya? Konin. Konin. Seingat saya Panggilannya Iya. Konin. Konin ya, ini koreksi ya kalau nggak bisa. Iya, tolong di komentar. Iya, kita diskusi di kolom komentar saja. Nah, ini Konin ternyata dia juga sutradara Evil Dead Rise 1. Oh gitu. Iya, dan iya Kak, yang itu Kak. Evil Dead Rise cuma satu, yang satunya tuh Evil Dead kalau nggak salah, belum ada Rise-nya. Oh iya. Evil Dead kan, Evil Dead terus Kat ya, tolong dikaliin ya. Yang mana tuh yang sama ki sutradaranya? Enggak. Beda nih sutradaranya. Beda Jadi ya. sutradaranya itu beda. Tapi yang milih sutradaranya Evil Dead Rise ini itu Evil Dead Rise gitu. Jadi yang pertama, gitu. yang sutradara pertama dia yang disuruh tunjuk untuk sutradara keduanya ini. Gitu. Yang saya baca ya begitu. Terus film apa itu yang saya maksud? Ada. Terus ini sutradara keduanya yang sekarang si Conin ini dia tuh cukup berani karena membawa adegan yang harusnya ini kan di hutan ya. Beberapa Evil Dead itu di hutan kejadiannya dia bawa ke apartemen dan nuansa keluarga itu. Iya sih. Itu yang ngebuat kayaknya oke sih. Mungkin sampai sini Ya, saja. mungkin ini aja ya. Tidak terlalu detail. Saya rasa ini kita masih belajar untuk nge-review, ngedetailing sebuah film. Tapi setidaknya teman-teman punya beberapa poin mungkin dari yang kita bahas. Oh ini yang bisa jadikan acuan kalau kita mau buat film horor yang cukup creepy. Ya, dan teman-teman bisa tahu juga sih bagaimana film yang paling the best lah untuk horor. Gitu. Iya. Bagaimana standar film kita ya. Ini juga untuk tujuan apa ya? Menaikkan standar film di Indonesia juga sih. Betul. Nanti kalau ada yang punya saran, saya mau review film ini atau nonton ini terus dibahas, kita bisa coba bahas. Atau kalau tidak juga teman-teman ada orang yang bisa diundang gitu ya. Komen aja. Oke, kita bisa diskusi bareng gitu sama orang-orang yang kalian pilih, yang kalian meskipun channel kami masih kecil ya, tapi insya Allah kita akan konsisten untuk ngebahas film ini untuk kemajuan perfilman di Indonesia. Oke, mungkin itu aja. Segini saja, ini aja yang bisa kita bahas untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Thank you. No dreams, just goals.